Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudaraku semua, apa kabar hari ini? Tentu kabar baik bukan? Berjumpa kembali bersama channel Halwani Video. Welcome to my channel. Nah, senantiasa saudaraku semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya juga disehatkan badannya. Pada kesempatan ini kita masih membahas perkembangan Pi Network. Nah, saudaraku semua, mari kita saksikan bersama update migrasi pada tanggal 23 Desember 2024. Nah, mari kita saksikan sampai ke mana sudah, ya. Saudaraku semua, di saat pengumuman Open Network kemarin, migrasi 8 juta akun, ya. Tapi sekarang sudah 8.597.942 orang yang sudah dimigrasi, ya. Hanya sisa 1.500.000 kurang lagi, ya. Kita lihat ini. Ya, kita doakan saudaraku semua dalam Desember ini maksimal awal Januari sudah selesai semua migrasi. Ya, sesudahnya kita tunggu update-update berita lainnya apa yang harus dilakukan oleh Kotim, ya. Mungkin termasuk dengan aplikasi DAPPS, ya, yang 80 aplikasi kemungkinan bisa menjadi 100, hanya 20 aplikasi lagi, ya. Kita pionir juga harus memantau perkembangan Pi Network. 3 syarat yang menjadi halangan untuk tidak diluncurkan Open Network, ya. Kita harus pastikan itu, ya. KYC-nya tidak perlu kita pantau lagi karena sudah 18 juta lebih, ya. Yang perlu kita pantau terus migrasi dan aplikasi DAPPS, ya. Kita pantau migrasi per hari, ya, agar kita mengetahui sampai ke mana dan berapa yang sudah dimigrasi, ya. Kita lihat pada akhir tahun ini berapa migrasi yang siap dimigrasikan oleh Kotim, ya. Apa mencapai 10 juta ataupun tidak, ya. Kenapa kita harus pantau? Ingin mengetahui supaya hati kita lega, ya. Tapi prediksi kita optimis bisa tercapai 10 juta migrasi di awal Januari 2025. Nah, saudaraku semua, apabila migrasi ini sudah mencapai 10 juta, kita tidak ragu lagi untuk dibuka Open Mainnet, ya, atau Open Network. Kita perlu update migrasi ini kalau tidak per hari 2 hari sekali, ya. Minimal 3 hari sekali, ya. Supaya kita mengetahuinya, ya. Untuk ketenangan hati saja. Karena banyak sekali pionir termasuk saya juga ingin sekali Open Network dibuka. Jangan dianggap kami sebagai kreator hanya ngomong-ngomong saja, ya. Karena kami juga ingin sekali Open Network dibuka. Karena kami pionir, ya. Termasuk Nicholas yang pendiri Pi Network juga dia pionir, ya. Makanya kita harus sabar, ya. Walaupun kita marah-marah kepada Kotim, itu suara meriam, ya. Latihan TNI selama 3 hari di kampung saya, ya. Nah, kita lanjutkan. Walaupun kita marah-marah kepada Kotim, kalau memang syarat yang 3 itu belum sampai, Open Network tidak dibuka, ya. Ini kita sudah lega. Yang pertama, KYC sudah mencapai, ya. Migrasi sudah 85% lebih. Kemudian aplikasi DAPPS sudah 80%, ya. Tinggal 20% aplikasi DAPPS dan 15% migrasi. Kita pantau terus perkembangan Pi Network ke depan ini, ya. Sebelum Open Mainnet kita harus pantau terus, ya, tentang kemajuannya. Saudaraku semua, saya terima berita bahwa setelah Open Network nanti koin Pi kita belum bisa
bisa diperjualbelikan hanya sementara waktu saja. Ya, karena untuk pertama kali dibuka open network, pionir semua harus barter dengan barang yang sudah disediakan oleh pasar-pasar yang bergabung dengan Pi Network. Hanya sementara waktu. Berita ini akan saya sampaikan selanjutnya nanti pada episod yang akan datang. Ya, sekarang hanya saya memberitahukan sekilas saja. Saudaraku semua, mari kita fokus lagi pada update migrasi Pi Network pada tanggal 23 Desember kemarin ya. Apabila saudaraku semua bisa mengupdate migrasi per hari, silakan update-nya supaya saudara tahu sampai ke mana sudah perjalanannya migrasi ya. Kemungkinan kami bisa mengupdate 2 hari atau 3 hari sekali ya. Saudaraku semua, kita sabar saja ya. Kita terima ini dengan lapang hati ya. Hanya kita klik petir saja, gratis kok ya. Harus marah-marah kenapa ya? Yang harus berkata kasar untuk kreator untuk apa? Kreator ini bukanlah core team yang bisa menjalankan Pi Network semaunya dia. Dia hanya memberitakan saja apa yang dia terima berita. Ya, kalau memang kreator tidak memberitahukan sesuatu, ini kan senyap saja. Berita apapun tidak kita ketahui. Ya, senyap saja. Bahkan kalau memang tidak ada berita apa-apa, banyak sekali pionir yang sudah down. Ya, tidak menambang lagi karena tidak ada perkembangan yang dia dengar. Makanya saudaraku semua jangan berkata kasar kepada kreator. Kalau kita memaki-maki kreator hanya menanggung dosa saja. Ya, tidak bisa dimaafkan. Karena dosa itu juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Makanya sabar saja, ya. Dan juga pionir yang suka marah-marah itu dipantau oleh netizen-netizen lain bahwa si dia itu hatinya kurang bagus, ya, dengki, iri. Ya, dipantau kita, dianggap kita orang yang tidak normal. Ya, akhlaknya kurang bagus. Ya, saudaraku semua sabar saja menunggu open network ya. Ini saran saya agar hati kita tenang ya, agar kita tidak marah-marah untuk orang lain. Untuk apa kita marah? Kalau orang lain salah diperingatkan, bukan dikatakan kasar-kasar. Kalau kita mengatakan yang kasar-kasar untuk orang, berarti kita tidak ada etika. Ya, semoga sabar dalam penantian ya. Orang yang sabar dikasihan Allah. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bahagia di dunia dan di akhirat. Ya, ikuti terus channel Haliwani Video pada episod selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.